Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Amir Mukminin dari Departemen Akademi dan Prestasi BEM Fakultas IPB University. Di sini aku bakal ngebikin tutorial gimana caranya layouting peta. Lebih tepatnya kita ngebikin peta administrasi, teman-teman. Oke, ya tanpa basa-basi ya. Di tutor Fakultas Asik Belajar hari ini kita bakal ngebikin peta administrasi. Oke. Nah, untuk bikin peta administrasi sendiri, sebenarnya teman-teman tuh bisa ke project sini. Nah, abis itu teman-teman ke new print layout atau kalau mau cepetnya, teman-teman bisa Ctrl plus P. Nah, sebelum itu aku mau nambahin peta satelit terlebih dahulu ke peta yang ini. Fungsinya buat apa? Sebenarnya kayak perjelas aja lokasinya tuh gimana. Nah, sebenarnya untuk ngebikin quick map service ini ada di plugin, teman-teman. Nah, tapi nanti aku ajarin gimana cara downloadnya. Lanjut aja dulu teman-teman ke quick map service, habis itu ke teman-teman ke Google. Bebas sebenarnya, banyak kok satelit lain. Tapi aku lebih prefer ke Google karena nggak tahu kenapa, emang lebih suka pakai Google aja tuh. Nah, jadilah kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa tuh kayak ke project atau Ctrl plus P tadi, teman-teman ke new print layout aja. Nah, ini teman-teman judulnya bebas aja sebenarnya. Teman-teman gak ada judul, langsung oke aja sebenarnya bisa. Tapi kali ini aku bakal bikin apa ya? Peta administrasi Fakultas Asik Belajar. Nah, itu bebas aja sih. Oke. Sebenarnya aku mau ngejelasin terlebih dahulu fitur-fitur simple dari si QGIS ini mau gimana. Sebenarnya nggak ribet-ribet banget ya. Kayak yang pertama tuh ada yang pen layout yang di kiri. Ini ya kita simple aja, kayak ini tuh gunanya buat geser-geser. Jadi kalau ada item di sini, teman-teman bisa langsung gerakin aja, nggak ke distract sama itemnya yang gambar tangan ini. Nah, habis itu ada zoom. Nah, teman-teman kalau mau zoomnya di sini, nah teman-teman bisa ngezoom aja. Tapi zoomnya cuma bisa zoom nggak bisa zoom in, nggak bisa zoom out ya. Nah, yang ini ada select or move item. Nah, teman-teman bisa nge-select, ngeblok ataupun milih dengan cara ngeklik. Nah, itu buat gerakin si item yang teman-teman udah bikin. Nah, habis dari situ dia ada move item content. Nah, ini tuh sebenarnya teman-teman simple ya. Kalau peta ya. Nah, ada peta nih di sini ntar. Petanya tuh bisa teman-teman gerak-gerakin. Jadi yang geraknya tuh petanya, bukan lokasi dari petanya. Misal kita naruh di sini. Nah, peta yang di dalam sini teman-teman bisa gerakin, bisa memperluas, memperkecil gitu. Nanti aku tunjukin caranya gimana. Nah, yang ini belum keklik, maaf ternyata. Ini move item content. Itu yang aku jelasin tadi. Ternyata belum keklik ya. Maaf teman-teman. Nah, yang ini edit notes item. Edit note item tuh buat apa? Nanti kalau ada notes item di sini atau garis atau bentuk poligon ataupun bentuknya kayak line, teman-teman polyline, teman-teman bisa langsung klik dari garisnya, teman-teman bisa ngedrag, ngepanjangin ataupun ngubah bentuk gitu. Oke, langsung aja ya buat kita bikin peta attributingnya tuh gimana. White. Nah, yang pertama tuh sebenarnya ini nggak wajib, tapi teman-teman bisa ikutin aja buat jadi titik acuan aja. Teman-teman pergi ke view, klik view, habis itu teman-teman ke show grid. Nah, di sini kan ada titik-titik kecil nih. Nah, itu tuh buat jadi acuan teman-teman aja, kayak di sini tuh bisa dipakai peta, misalnya petanya tuh mau berapa ke berapa gitu. Nah, coba ya kita coba. Kalau nambah peta tuh teman-teman ke add item yang di atas sini, habis itu add map aja. Add map nih, aku udah pencet add map kan. Ntar muncul tanda plus gini. Nah, teman-teman drag aja nih. Aku biasanya prefer dari ujung satu titik sebelum habis itu di drag aja sampai sini, kayaknya enough. Tuh. Nah, jadi tuh ada titik-titik kecil kan. Nah, udah jadi nih teman-teman. Bentar, kayaknya aku ada yang kurang deh, belum ke checklist. Nah, checklist bangunannya dulu. Tuh. Oh, jangan bukan bangunan.
Habis ya? Udah deh, udah. Nggak usah. Nah, pokoknya kita ambil ini aja deh. Oke, ini giniin aja. Nah, udah jadi kayak gini. Teman-teman jangan lupa lock layer terlebih dahulu. Habis lock layer, teman-teman lock style for layer. Ini tuh gunanya buat apa? Biar gambar yang di situ tuh nggak berubah. Tapi udah sih. Tapi kalau teman-teman kayak mau ngubah warna ataupun ini kan biru banget ya. Ini aku dapat datanya tuh dari Silviculture. Teman-teman bisa ubah terlebih dahulu warnanya biar jadi warna hijau, terus juga titik-titiknya biar jadi warna hitam, atau nih ada titik kecil tuh jadi warna merah. Itu terserah teman-teman aja ya. Tapi aku lebih prefer kalau batas administrasi itu warnanya hijau. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini kan kayak ada apa titik-titik putih nih. Nah, teman-teman kalau mau mempermudah, teman-teman add item lagi, habis itu add shape, terus add rectangle. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin kotak. Set. Nah, di sini ada kotak kecil nih buat acuan teman-teman. Jadi kayak di sini tuh buat apa? Buat item-item yang teman-teman mau masukin. Contoh kan ya di mana-mana semua dokumen tuh perlu judul ya. Nah, di sini teman-teman tambahin judul terlebih dahulu dengan syarat add item. Habis itu teman-teman add label. Nah, teman-teman drag aja dari sini ke sini. Lorem ipsumnya teman-teman ganti jadi misal peta administrasi Bogor. Soalnya aku juga nggak tahu ini Kabupaten Bogor atau Bogor mana, karena aku juga bukan orang lokal ya. Tapi teman-teman bisa koreksi ini tuh Bogor mana, terus juga biar aku juga lebih tahu gitu, biar nggak salah juga. Nah, teman-teman itu bisa ngubah fontnya tuh, misal di sini ID, teman-teman klik kiri aja dulu. Habis itu teman-teman di sini di item properties itu ada font. Fontnya teman-teman bisa klik kiri, habis itu nah di sini font teman-teman bisa ubah. Nah, aku lebih suka ke Georgia. Mana Georgia? Nah, ini Georgia. Nah, bentuknya kan kayak gini nih. Nah, buat size-nya teman-teman bisa apa ubah-ubah aja dari sini. Tuh. Misal aku mau 10 cm aja. Nah, dia gini kan. Tapi kok kayak aneh gitu. Aku mau yang di tengah. Nah, cara ngaturnya di sini ada horizontal alignment. Dari horizontal alignment ini teman-teman bisa klik yang center. Nah, yang vertical alignment atau dari atas ke bawah itu teman-teman bebas aja mau top atau vertikal biar lebih ke tengah gitu. Itu hasilnya. Habis dari judul peta, teman-teman harus nambahin kayak lokasi dari daerah ini. Misal Kabupaten Bogor, bukan lokasi sih, tapi lebih ke kayak logo lokasinya gitu. Nah, caranya teman-teman ke add picture aja, add item, habis itu add picture. Nah, teman-teman drag dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah. Nah, kan jadi kayak gini. Nah, itu masih SVG image. Teman-teman bisa ubah ke raster image. Nah, klik dari raster image ini, teman-teman klik titik 3 yang ini. Tuh. Nah, di sini ada lambang Kabupaten Bogor. Teman-teman bisa open aja. Nah, jadi deh. Walaupun di sini kayak pecah-pecah ya, teman-teman. Tapi sebenarnya ini tuh udah rapi banget kok. Udah bagus lah kalau teman-teman PDF-in atau convert ke picture gitu. Oke. Lanjut. Nah, di sini kan udah nih elemen pertama. Nah, elemen keduanya tuh teman-teman harus batasin. Cara ngebatasinnya gimana? Teman-teman add item aja, habis itu add not item, habis itu add polyline. Nah, cara ngebikin polyline-nya, teman-teman misal nentuin titik nih, titik pertama di sini. Teman-teman klik kiri. Nah, habis teman-teman klik kiri, teman-teman taruh di ujungnya lagi, teman-teman klik kiri lagi. Nah, habis itu baru teman-teman klik kanan. Lah, kok nggak muncul? Oh, maaf. maaf, my bad. Ulang. Teman-teman coba add polyline lagi. Habis itu teman-teman klik kiri. Nah, kalau udah muncul garis titik-titik merah kecil kayak gini, baru teman-teman bisa nentuin titik lanjutnya. Teman-teman klik kiri lagi, habis itu teman-teman klik kanan. Nah, muncul. Tadi itu nggak sempet klik, jadi makanya
nggak muncul garisnya. Cara udah bisa atau enggaknya sebuah polyline, teman-teman bisa ngelihat dari titik merah kecil-kecil tadi. Nah, habis dari situ, di sini teman-teman tuh bebas mau bentuknya kayak gimana. Tapi biasanya aku tuh kayak gini. Nah, yang pertama teman-teman tuh nambahin ini apa sih namanya itu, busur, bukan, arah mata angin ya, arah mata angin. Teman-teman, arah mata anginnya teman-teman ubah di sini. Di sini kan ada north arrow ya. Nah, add north arrow, teman-teman drag aja mau segede apa di sini. Nah, kalau teman-teman ngerasa ih warna jelek banget, nggak suka banget bentuknya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa yang di SPG group sini, teman-teman pilih kayak, nah di sini ada Rose. Nah, Rose ini teman-teman bisa gedein aja terlebih dahulu tuh. Rose ini teman-teman bisa pilih yang ini atau gimana yang menurut teman-teman bagus lah. Nah, tapi biasanya aku tuh lebih suka pakai yang ini. Nah, kok nggak ada tulisan Northnya, kok cuma warnanya putih doang. Nah, teman-teman bisa ubah dengan cara teman-teman scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada SPG parameters. SPG parameter ini ada fill color nih. Fill color warnanya putih ini, teman-teman klik aja segitiga ke bawah, klik kiri, habis itu teman-teman ubah ke warna hitam. Tuh, langsung muncul Northnya. Nah, habis dari situ lanjut lagi, teman-teman bisa ke add scale bar. Nah, caranya gimana? Teman-teman add item aja. Habis dari itu teman-teman add scale bar. Nah, dari add scale bar ini teman-teman drag aja mau sepanjang apa. Ntar juga bakal sekecil ini kok. Nah, misal teman-teman kayak aku nggak mau kilometer, aku mau meter. Nah, tapi aku nggak mau meter, aku mau sesuai map aja. Nah, ini bisa banget teman-teman. Non bisa ubah mau sesuai apa. Nah, di sini seandainya kan kayak teman-teman tuh mau nambahin di sisi kiri. Di sisi kirinya ada berapa gitu tuh. Ntar bakal ada kotak-kotak kecil. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya teman-teman stylenya dirubah dulu. Style yang di sini di main properties ini stylenya teman-teman ubah ke double box. Nah, jadi atas bawah hitam kan, hitam putih, putih hitam, ntar hitam putih lagi. Nah, di sini teman-teman segmennya teman-teman bebas aja. Yang kiri mau nambah berapa titik, ntar bakal ada titik-titik kecil kayak gini. Itu sebebas teman-teman aja. Nah, terus juga di sini kan ada right nih yang kanan. Teman-teman bisa nambahin, bisa ngurangin. Itu terserah teman-teman aja mau bentuknya kayak gimana tuh. Jadi kan kayak gini. Jadi teman-teman ngukurnya ini dari petak ini ke petak ini tuh ternyata 0,075 gitu. Nah, kalau teman-teman kayak mau gedein, misal aku mau satu unit, nah kan bakal segede itu. Makanya aku lebih prefer ke 0,075 gitu. Udah sih, kalau teman-teman mau ngecilin dari gedenya, teman-teman bisa anuin ini aja. Tuh, jadi lebih kecil kan? Tuh mau gedein, itu terserah teman-teman aja. Nah, kalau teman-teman kayak ngerasa ini tuh udah oke, ya udah tinggal langsung diinin aja. Diklik kiri, bebas sembarang tempat. Nah, udah deh, udah beberapa udah jadi nih. Nah, tapi teman-teman kayak ngerasa kok masih banyak yang kurang ya? Tentu masih banyak yang kurang teman-teman. Nah, kayak ini contohnya. Kan walaupun udah skala batang, kita juga perlu skala acuan yang berupa angka. Buat nentuin 1 cm di petanya sama di dunia nyata itu perbandingannya berapa. Nah, cara gimana? Teman-teman add item aja. Habis dari add item, add scale bar. Tapi kan ini kan scale bar, Kang. Ya nggak apa-apa, nanti bisa kita rubah kok. Caranya gimana? Gini caranya. Teman-teman ke arah kanan di main properties. Di main properties itu ada style lagi. Stylenya teman-teman ubah aja ke paling bawah atau numerik. Nah, berubah nih jadi 1:467. Nah, jadi 1 cm di sini itu setara sama 467.360 cm di dunia nyata. Nah, kayak komanya banyak banget, Kang. Ya udah, teman-teman bisa aja ubah ke customize. Habis ke customize, teman-temannya ke round to aja. Jadi, teman-teman klik round to-nya tuh, di-nolin. Nah, atau teman-teman mau dua angka belakang koma, bisa aja. Kayak tuh. Teman-teman mau 0 aja, mau 10. Itu terserah teman-teman, tapi aku lebih prefer ke 0 sih karena angkanya lebih cantik aja. Nih.
Tet, teman-teman bisa langsung ke tengahin tuh. Jadi 1 cm di sini itu setara sama 467.360 cm di dunia nyata. Oke. Nah, buat skala-skalanya kita udah bikin. Jadi kita perlu bikin pembatas lagi dengan cara add node item, add polyline. Habis itu teman-teman tinggal klik kiri, habis itu klik kiri lagi, baru klik kanan. Itu tuh gunanya buat apa? Ya buat pembatas aja, biar ada batas. Oh, ini tuh buat judul peta, ini tuh buat legenda, ini tuh buat skala, ini buat legenda gitu. Nah, aku tadi udah nge-highlight teman-teman. Abis scale bar itu bakal ada legenda. Nah, kita bakal bikin legendanya dahulu dengan cara satu. Kan tulisannya masih gini ya. Sebenarnya teman-teman bisa kayak atur tulisannya tuh ke QGIS-nya kayak ke sini. Misal, aku mau cagar budaya nih. Nah, teman-teman ke rename aja. Mana rename ya? Nah, rename layer. Jadi cagar budaya aja. Cagar budaya tuh. Nah, terus juga sungainya teman-teman bisa rename lagi jadi sungai. Tahu? Ini ada danau nih, teman-teman bisa rename lagi jadi danau. Nah, peta administrasi desa itu nggak perlu deh. Diubah aja jadi peta administrasi desa aja. Administrasi desa aja. Nah, jadi tuh. Oke, caranya kita add legenda lagi. Legenda tuh muncul lagi nih. Nah, tapi kan ini lebih rapi. Tapi kan masih banyak, Kang. Nah, teman-teman bisa ke legend item, teman-teman klik kiri aja auto update-nya. Nah, teman-teman ambil yang menurut teman-teman perlu. Nah, yang udah aku ubah-ubah tadi yang namanya nggak ada AR, PT, LN itu aku bisa tinggal hapus aja. Gimana cara hapusnya? Di sini di bawah ada logo minus warna merah yang menyala banget nih. Teman-teman klik kiri aja. Nah, ini klik kiri aja, administrasi desanya nggak usah. Klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Nah, nah, udah sedikit ini, udah sedikit banget. Nah, sebenarnya teman-teman perlu ubah judul terlebih dahulu. Di judulnya itu di mana? Di main properties. Habis itu teman-teman cari legenda. Bukan cari sih, lebih tepatnya tulis sendiri. Nah, kalau teman-teman mau ngerasa kayak kotak-kotak sama garis ini mau di sebelah kiri, ini. Kalau mau sebelah kanan, gini. Nah, itu terserah teman-teman, tapi aku lebih suka yang kiri sih. Nah, oke. Tulisan legendanya juga bisa dikecilin terus digedein. Caranya di font sama text formatting ini, teman-teman kayak font ini kan ada legenda title kan. Teman-teman bisa kecilin, gedein aja. Terus bisa dirubah, teman-teman klik kiri aja. Kayak mau ke Georgia lagi, kalau mau ke Georgia lagi cari di nah, Georgia. Nah, ini kan udah lumayan ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa juga kayak di sini kan ada columns. Nah, columns ini teman-teman misal mau 2 columns nih. Nah, teman-teman bisa kayak gini. Kayak bisa dimiringin gitu. Cuman kan karena sebenarnya ini dikit ya, nggak banyak-banyak banget. Jadi kita bisa nggak usah sepanjang itu buat bentuknya. Nah, udah gini aja cukup. Oke. Nah, kalau teman-teman juga ngerasa kayak simbolnya tuh kegedean, teman bisa ubah di simbol ini. Teman-teman scroll aja ke bawah, ntar ada simbol kayak gini. Nah, teman-teman bisa kecilin aja kayak tuh 4x4 deh. Nah, 4x4 biar jadi persegi. Udah, legendanya kita udah. Habis itu kita kasih garis batas lagi. Caranya klik kiri lagi, klik kiri. Nah, klik kanan. Kan agak mepet ya, teman bisa kayak geser aja bawah. Nah, ganteng. Nah, habis dari itu teman-teman butuh judul sih, tapi karena ini nggak bisa ditambahin judul, jadi teman-teman add label terlebih dahulu. Add label, habis itu teman-teman ubah aja labelnya jadi insert. Bukan insert ya, kita pakainya insert. Nah, insertnya udah jadi, fontnya kita ganti jadi Georgia lagi. Nah, udah mantap. Nah, ini kan udah teman-teman udah tahu insert ya, berarti
teman-teman kayak ngejelasin peta versi gede itu gimana. Nah, caranya gimana? Teman-teman add item aja lagi, habis itu teman-teman add map. Teman-teman bikin map tapi versi yang lebih kecil. Nah, ini aja. Tuh. Nah, gunanya dari lock layer, sedangkan ini kan nggak di lock layer ya. Jadi kalau teman-teman ubah, di sini kan ada titik-titik hijau nih. Nah, teman-teman bisa, maaf. Teman-teman bisa klik aja kayak di ininya, di QGIS-nya. Teman-teman kayak administrasi desa ya, teman-teman checklist aja, danaunya teman-teman matiin, sungainya teman-teman matiin, cagar budaya aja teman-teman matiin. Nah, ntar bakal ada jadi kayak gini kan. Nah, lanjut. Nah, kalau di sini jadinya yang ini tuh titik-titiknya hilang, tetapi di sini enggak. Tapi kalau teman-teman ini lock layernya di matiin, ntar dia bakal ngikutin yang sesuai peta yang di QGIS gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman mau ngejauhin, teman-teman bisa ubah aja di klik kiri di sini, terus misal mau berapa juta? 4 juta. Sesuai sama peta Indonesia. Mau 8 juta. Berapa ya? 10 juta deh. 100. Nah, ini ganteng nih. Nah, fungsi dari ini yang move item content, teman-teman bisa ngegeser-geserin si petanya. Jadi biar lebih ini aja, lebih lebih kelihatan gitu loh. Petanya tuh bentuk gedenya tuh gimana. Nah, kan lebih cakep nih sebenarnya. Bentar ya. Coba kita di 70 juta aja. 70 juta. Nah, ini kan lebih kayak Indonesia banget nih. Tuh, jadi. Tapi belum segitu aja teman-teman. Teman-teman perlu ubah lagi dengan cara teman-teman klik kiri. Habis itu teman-teman lock layer dulu, jangan lupa. Lock layer. Nah, biar nggak keganggu gugat. Nah, teman-teman ke grid. Habis itu teman-teman klik plus di sini, add a new grid, teman-teman modify. Nah, ini tuh sebenarnya gambling ya teman-teman. Aku juga masih nggak tahu gimana cara biar kita bisa banyak yang lebih rapi lah. Kayak ini kan aku masih jujur masih belum tahu, kayak perlu nyobain satu-satu. Gimana caranya? Mungkin teman-teman atau Kang Teteh yang emang udah tahu gimana caranya, teman-teman bisa drop di kolom komentar aja. Soalnya di sini teman-teman juga belajar dan aku juga lagi belajar. Biar kita sama-sama belajar aja, kita sharing session aja, nggak ada batasan buat ngajarin di YouTube. Oke, coba. Nah, kayaknya ini kebanyakan deh. Coba 9. Nah, ini cukup. Oke. Nah, kalau ngerasa teman-teman kayak warnanya nggak suka, mau warna biru, boleh teman-teman, bisa aja. Itu up to teman-teman aja mau warna apa. Nah, di sini ada frame. Kalau teman-teman ngerasa aku mau ada garis batas di ujung-ujungnya biar kayak gini, kayak zebra, atau nggak ada line border aja, cuman garis. Tapi aku lebih suka pakai line border sih, soalnya garis-garis doang. Nah, teman-teman bisa draw koordinat aja di sini. Nah, draw koordinat di sini, teman-teman ubah aja yang dari desimal, teman-teman jadi degree, minute, second, and suffix. Nah, di sini kan udah jadi nih. Nah, tinggal teman-teman yang kiri atau yang left, teman-teman dari horizontal ubah jadi vertical ascending. Nah, yang right, teman-teman dari horizontal juga jadi vertical descending. Nah, ini tulisannya kan kegedean ya. Teman-teman bisa ngecilin aja, kayak kecilinnya gini aja. Wait. Nah, tuh. Walaupun emang di sini kayak tulisannya kecil banget, sebenarnya kalau teman-teman gedein udah jadi ininya, PDF-nya, ntar juga bakal kelihatan jelas kok teman-teman. Nah, lagian ini insert kan. Tuh. Nah, tapi kan kayak masih kurang, perlu butuh lagi tuh buat nandain ini tuh daerahnya di mana, caranya gimana sih. Nah, teman-teman boleh ke klik kiri aja, terus ini ke item properties,
scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada overview. Overview-nya teman-teman klik plus aja. Nah, map frame-nya teman-teman klik map 1. Nah, di situ merah-merah kecil tuh. Merah-merah kecil di sini. Nah, teman-teman frame cell-nya klik segitiga ke bawah, habis itu configure symbol. Wait. Nah, habis itu teman-teman ke simple fill. Nah, simple fill-nya simple color-nya teman-teman yang segitiga ke bawah ini teman-teman klik kiri aja. Habis itu transparent fill. Nah, di sini kan udah ada nih. Nah, teman-teman yang stroke line teman-teman ubah jadi solid line. Nah, ini kan warnanya terlalu hitam ya, kayak nggak jelas gitu loh tulisannya. Jadi teman-teman bisa ubah jadi warna merah. Tuh, kelihatan kan dengan cara teman-teman kasih warna merah, jadi dia lebih memperjelas bentuknya gitu. Nah, ini udah merah banget menyala abangku gitu. Tuh, udah lumayan jadi. Nah, teman-teman garis batas aja, add polyline lagi kayak tadi sebenarnya sama aja. Right? Teman-teman klik kiri di sini, ini di. Nah, ini tuh sebenarnya nggak teman-teman ngasih data diri aja kalau teman-teman mahasiswa, nama, NIM, terus juga logo instansi, terus juga misal Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, atau enggak Departemen Konservasi, Departemen Manajemen Hutan. Tapi kalau teman-teman butuh bukan buat pendidikan, teman-teman bisa menyesuaikan dengan instansi yang teman-teman ikutin. Nah, oke. Misal di sini kan ada grid nih, tapi di sini teman-teman mau nambah grid. Teman-teman bisa ikutin aja cara tadi kayak plus, modify grid. Ini juga berapa ya? 3 kali. Nah ya. Nah, ini di frame-nya kita ubah aja ke line border, terus juga draw koordinatnya, draw koordinat yang suffix. Ini kita ke ascending, ini yang descending. Oke. Nah, udah sangat rapi. Cara nge-save atau teman-teman kalau mau bikin PDF, teman-teman ke layout pojok kiri ini aja. Habis itu teman-teman export as PDF. Nah, habis itu teman-teman save aja bebas. Aku biasanya save di downloads. Jadi save download. Nah, ini nggak usah dipedulin aja. Teman-teman langsung save aja. Nah, teman-teman langsung buka. Oke. Oh, nggak bisa. Nggak bisa dibuka teman-teman. Bentar, aku lagi cari file ya. Mana? Apa tadi sih? Kita pakai Google deh, mempermudah. Nah, ini dia peta yang udah aku hasilin tadi. Jadi oke, sebenarnya untuk video pertama, video perdana cukup sampai di sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak sampai akhir video. Dari diriku sendiri, aku mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang agak belibet ataupun yang agak rumit. Teman-teman boleh tanyain aja di kolom komentar. Aku terima kasih banget. Tungguin aja buat video-video Fautan Asik Belajar lainnya. Stay tune, jangan lupa like, comment, subscribe bagi teman-teman, terutama teman-teman Fautan IPB, dan share buat pencerdasan teman-teman, temannya dari teman-teman gitu. Biar teman-teman ya teman tahu, biar ilmu ini semakin luas, teman-teman bisa di-share. Oke, dari diriku sendiri terima kasih. Bye bye.